Bapak Ibu rahimahumullah, puasa dalilnya sebagaimana kita maklumi dan kita sudah hafal semua ya. Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana kewajiban itu pun dikerjakan oleh umat sebelum kalian agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dari hadis Rasulullah SAW, kewajiban puasa itu tergambar dari rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun dengan 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji jika mampu. Puasa pengertiannya secara bahasa adalah al-imsak, menahan ya, sedangkan menurut istilah adalah menahan dari yang membatalkan puasa ya, mulai dari subuh hari ini sampai maghrib. Nah, seperti itulah pengertian dari puasa. Sini sering lengkap bisa dilihat ya. Kemudian puasa itu ada 2. Pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib itu ada 3. Pertama puasa di bulan Ramadan, hari ini kita puasa. Yang kedua puasa kafarat, puasa karena melanggar sesuatu yang harus dilaksanakan. Misalnya siang hari Ramadan ya, suami istri melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib melakukan kafarat. Di antara kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain. Itu puasa wajib tuh. Makanya siang hari Ramadan suami istri pengantin baru ya, jangan sampai deket-deketan. Nanti kapan? Pada maghrib. Boleh sih boleh, cuma ngebet banget dong ya. Sempet apa itu? Luangan sedikit lah habis tarawih. Allah uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan ya bagi kalian untuk berhubungan suami istri di malam puasa, di malam bulan Ramadan. Tuh. Yang ketiga puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa karena kita janji kepada Allah. Misalnya, ya Allah, saya berjanji kalau bisnis ini goal misalnya, nah, saya akan puasa selama 3 hari itu. Ternyata dari berbagai apa yang dilakukan, bisnisnya tuh goal, wah miliaran lagi, ratusan juta. Maka dia wajib puasa nazar namanya. Ini puasa yang wajib Ramadan, kifarat dan nazar. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak macam banget ya, berbagai macam sebenarnya. Ada puasa hari Senin dan hari Kamis. Ya, ada puasa nanti selesai Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana summa atbasitan min Syawal kasawmi yaumud dahr. Siapa orang puasa Ramadan, selesai Ramadan, setelah hari raya Idul Fitri hari kedua dia melaksanakan puasa Syawal, maka mendapatkan pahala setahun penuh dia berpuasa. Kasawmi yaumud dahr, seperti puasa setahun penuh. Ya, tuh begitu luar biasa pahalanya. Kemudian puasa Asyura 10 Muharram, puasa Sya'ban sebelum Ramadan, puasa Arafah, ya kan? Macam-macam tuh. Ya.
ada puasa tarwiyah, nah itu, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya banyak ya. Ini secara garis besar puasa itu ada dua. Lalu siapa yang wajib berpuasa? Ya, yang diwajibkan berpuasa Ramadan pertama Islam. Seorang yang beragama selain Islam tidak sah puasanya. Misalnya ada orang tetangga kita Kristen ikut-ikutan puasa, tidak sah puasanya. Harus Islam dulu, harus syahadat dulu. Kalau dia tetap berpuasa, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena akidahnya agamanya masih berbeda. Yang kedua balik, usia akil balik. Ya paling tidak kalau wanita itu sudah ditandai dengan haid menstruasi. Kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, atau paling tidak usia 15 tahun. Bagaimana bagi anak kita yang belum akil balik dia berpuasa? Ini bagian tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Jadi kita mendidik anak kita untuk melaksanakan puasa agar tidak kaget kalau sudah mencapai usia balik. Ya, mungkin ketika usia 5 tahun, nah puasa sampai zuhur. Nanti dapat hadiah lebaran pakaian 1 setel. Umur 6 tahun, nah puasa sampai asar. Nanti dikasih 2 setel pakaian. Ya, pakaian baru. Umur 7 tahun sampai maghrib. Nah, nih kita berikan hadiah. Nah, itu kan penyemangat, silakan. Dan itu bagian dari tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Nah seperti anak saya umur 6 tahun udah sampai maghrib bahkan. Memang dimotivasi. Kalau 1 hari puasa nanti lebaran dapat uang hadiah 5.000. Jadi kalau 30 hari dikali aja 150.000 ya. Alhamdulillah. Itu misalnya penyemangat ya, agar anak bisa semangat untuk melaksanakan puasa. Nanti akil balik sudah biasa puasa. Yang ketiga berakal. Ya, artinya orang gila, stres, tidak wajib puasa, mesti dia berakal. Yang keempat suci, haid dari haid dan dari nifas. Jadi wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas tidak wajib berpuasa, tapi wajib qada di hari yang lain. Wajib membayar sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Kemudian yang berikutnya mukim, tidak dalam posisi perjalanan. Artinya kalau dia dalam posisi musafir boleh berbuka, tapi wajib paman kana minkum maridan aw ala safarin. Safar itu dalam perjalanan. Jadi orang musafir itu enggak wajib puasa, tapi wajib qada di hari yang lain. Kemudian mampu melaksanakannya, arti mampu melaksanakannya dia tidak sakit, dia sehat, tidak tua, renta, maksud tidak pikun, tidak sedang hamil atau menyusui. Nah, itu. Jadi kalau nanti kita nih siang hari Ramadan hari ini ketemu orang yang tidak puasa, mungkin dia bukan Islam. Ustaz dia Islam, mungkin dia belum balik. Dia sudah aki-aki, mungkin dia belum berakal. Gila dong ya, iya. Ya kan? Allahu Akbar. Nah, yaitu kewajiban puasa itu bagi kondisi orang yang Islam, balik, berakal, suci haid dan nifas, mukim tidak dalam perjalanan dan mampu untuk melaksanakannya. Lalu rukun puasa ada 2. Pertama niat. Yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ada perbedaan niat di dalam puasa wajib dan di dalam puasa sunnah, maksudnya puasa Ramadan. Kalau puasa wajib itu mesti dilaksanakan sebelum subuh, sebelum azan berkumandang subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh niatnya sebelum azan zuhur, yang penting belum makan apa-apa. Misalnya nih, habis Ramadan bulan Syawal tanggal 3, tanggal 2, kita belum makan apa-apa gitu ya. Ya kan?
jam 10 pagi kayaknya enak nih niat puasa, boleh tuh sah. Nawaitu saya niat puasa pada hari ini di bulan Syawal, sunnah karena Allah Ta'ala, boleh. Tapi kalau puasa Ramadan wajib niatnya sebelum subuh. Biasanya kalau kita sih habis sholat taraweh, ya habis sholat isya, habis sholat witir, bahkan kadang-kadang lagi sahur pun kita niat. Itu sehari bisa 3 kali niat gitu. Nggak apa-apa, itu sebagai penguat. Ya Pak ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Ya ini bedanya. Ya kenapa? Karena ini rukun. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak niat puasa, puasanya wajib dilaksanakan tapi wajib qadha di hari yang lain. Oh enggak begitu? Ya. Iya puasanya wajib. Kenapa? Karena kita Islam. Tapi wajib qadha. Kenapa? Karena rukun dari puasa ada yang ketinggalan, yaitu tidak niat puasa. Makanya kalau sudah niatnya kuat, walaupun terik matahari, haus luar biasa, lapar, perut keroncongan, kuat kita bisa melaksanakan. Karena niat itu bagian daripada yang bekerja itu adalah akal kita, perasaan kita nyatu muqtarinan bi fi'lihi begitu. Itu dalam ilmu kesehatan kedokteran saya mendengar tausiah dari Dokter Aisyah itu, niat itu masya Allah itu semua organ-organ dalam otak kita itu terpacu untuk melaksanakannya. Jadi walaupun berat, lapar, haus, kalau niatnya kuat itu mudah. Jadi akhirnya tidak terasa lagi itu lapar dan hausnya. Itulah pentingnya niat. Ya makanya dalam seluruh aspek ibadah kita mesti dengan niat. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya dengan niat. Karena itu bagian dari rukun dalam ibadah. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib. Nah ini tadi kita lihat tentang lafaz niat puasa, ini sudah paham ya. Kalau Imam Maliki itu boleh puasa, niat puasa itu selama 1 bulan di awal puasa. Tetapi menurut mazhab Syafi'i niat puasa itu ya setiap malam. Setiap malam Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan haji sanati fardhi ta'ala. Nah, kalau Imam Maliki ini khawatir di hari berikut itu lupa. Makanya di awal Ramadan dia sudah niat selama 1 bulan. Saya niat puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan fardhu ta'ala. Nah makanya boleh kita mengkombinasikan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Malam pertama niat 1 bulan berdasarkan pendapat Imam Malik. Lalu niat yang kedua setiap malam kita niat begitu. Ya itu tentang masalah lafaznya. Kemudian yang membatalkan puasa pertama makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja walaupun banyak tidak batal. Ya Bu, ya Pak. Nih, biasanya kan habis subuh nih, habis kuliah subuh pulang tidur misalnya. Bangun jam 10 pagi. Lalu kita ke dapur, masih ada sisa sahur, ada teh manis, ada kopi, kita minum, kita makan, enggak sengaja tidak batal. Lanjutkan puasa. Lupa. Itulah hadiah Allah. Pernah begitu? Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen puasanya enggak lapar, enggak haus, setiap hari aja lupa. Berarti gila dong. Setiap hari lupa. Kalau sengaja walaupun 1 butir nasi, 1 tetes air misalnya, ketika kita sholat duha, sholat zuhur sambil berkumur-kumur sambil diminum, batal. Karena sengaja. Jadi penyebab batal tidaknya puasa sengaja atau tidaknya. Yang kedua al-hukna, memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui kubul dan dubur.
Misalnya orang yang punya penyakit ambeien, obatnya itu dari dubur kan, makanya batal tuh puasanya. Ya biasa kalau lagi sakit juga nggak mungkin puasa ya. Makanya kalau ada obat dari kubur batal. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau muntah karena masuk angin, karena hamil, karena apalah pokoknya semalam begadang muntah, nggak sengaja, tidak batal. Apa yang dimaksud dengan sengaja? Yaitu misalnya kita masukin tangan ke mulut kita, kita korek-korek, sengaja muntah, batal puasa kita. Kemudian yang keempat, yang batalin puasa, bersetubuh suami istri dengan sengaja. Walaupun tidak sampai keluar mani sperma, sengaja batal, tidak sengaja tidak mungkin. Mana ada ya Allah. Ya Pak, baik. Maafin yang bujangan ya. Tuh, batal. Ya, dan ini tadi kan syahra ini mutatabi'ain. Jadi kalau orang hubungan suami istri siang hari Ramadan, wajib kifarat 2 bulan puasa selama berturut-turut. Ya Allah, Masya Allah. Yang berikutnya keluar mani sperma dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya bujangan, ada yang bujangan nih, ada yang jomblo. Siang hari Ramadan, pusing kepala, pengen tidur mimpi basah. Ngerti mimpi basah? Mimpi kan nggak sengaja tuh. Lanjutkan puasa tapi wajib mandi. Mandinya wajib tapi puasanya sah, tidak batal. Kenapa? Karena mimpi kan nggak sengaja. Naik kuda, mimpi akhirnya. Ya, kalau sengaja misalnya digesek-gesekin ke tembok begitu. Misalnya keluar sperma, batal puasanya, wajib qadha. Haid, nah ini bagi wanita ya, haid ya, hari pertama Ramadan atau hari sekarang berapa nih? Hari ketiga, hari keempat, ya 5 menit mau maghrib keluar darah, haid, batal puasa, tapi wajib qadha. Dan apa? Jangan mengeluh, pahalanya dapat. 5 menit mau maghrib, padahal udah capek puasa. Jangan ngeluh. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Allah berikan pahala saya puasa hari ini dan wajib qadha di hari yang lain. Nah, wajib qadha. Jangan beri ya capek-capek puasa tanggung 5 menit mau maghrib ya. Nggak begitu Bu, dalam syariat nggak begitu. Ya, yang penting kita alhamdulillah ala kulli hal. Nifas, keluar darah setelah melahirkan, batal puasa. Bagaimana Ustadz melahirnya di sesar? Ya tetap keluar darah juga kan, batal puasa. Kemudian gila, zuhur masih biasa dia puasa. Karena apa? Stres, gila. Kenapa? Suaminya kawin lagi. Gila, stres, maka batal puasanya. Nauzubillah. Yang terakhir, murtad. Apa ini? Keluar dari agama Islam. Ya pasti dong. Saat itu juga dia batal puasa kalau dia murtad dari agama Islam. Yang diberi kelonggaran orang-orang yang tidak berpuasa. Siapa sih? Ada namanya qadha, ada namanya fidyah. Bagi siapa? Ini kita harus bisa bedain ya Pak ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini sekilas kita bahas. Yang diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Pertama, orang mukmin diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan wajib qadha di bulan lain. Yang pertama, orang yang sakit dan sakitnya itu ada harapan sembuh. Kalau dia sembuh, maka dia wajib qadha di hari yang lain. Yang kedua, orang yang musafir, orang yang bepergian, maka dia wajib ketika dia di rumah qadha di hari yang lain. Tapi kalau dia melanjutkan, dia tetap berpuasa. Contohnya orang mudik,
pulang kampung, tapi dia tetap berpuasa, itu pahalanya berlipat ganda tuh. Waman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqu fidyatun ta'amu miskin. Ya, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kan di ujung ayatnya, khairul lakum, lebih baik dari kamu kalau kamu tetap berpuasa. Kemudian yang berikutnya, orang mukmin yang diberi kelonggaran boleh tidak puasa dan tidak wajib qada, tapi wajib fidyah, yaitu memberikan makan orang miskin sehari 1 mud. Siapa saja? Pertama, umurnya sudah tua, lemah, umurnya sudah 100 tahun misalnya, sudah pikun, lupa, kadang sholat zuhur jam 10, sholat asar jam 11, ya, sholat maghrib jam 3 gitu ya, nggak jelas gitu ya, karena memang udah pikun, udah lupa mulu begitu ya, maka dia fidyah. Yang kedua, wanita yang menyusui dan khawatir anaknya itu sakit karena ya dia tidak bisa mengeluarkan air susu ibunya dengan baik, fidyah. Tapi kalau khawatir terhadap dirinya, dia wajib qada menurut Imam Syafi'i. Kemudian karena hamil, mengandung, karena khawatir akan kesehatan dirinya, wajib fidyah, boleh fidyah. Sakit menahun yang tidak ada harapan sembuh, apa itu? Misalnya sakitnya sudah menurut dokter udah diponis kanker misalnya, dia tidak bisa melaksanakan puasa sampai kapanpun karena harapan hidupnya pun gak lama. Nah itu gak wajib qada tuh, tapi wajib fidyah. Orang yang sehari-harinya bekerja kerjaan berat yang tidak mungkin pekerjaan yang lain, pekerja tambang misalnya di bawah lautan atau di bawah goa-goa begitu, nah itu dia boleh membayar fidyah. Nah, itu diantaranya qada dan fidyah. Nah ini yang harus kita ingat nih Pak ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi kita bicara tentang yang membatalkan puasa. Sekarang kita harus tahu juga yang membatalkan pahala puasa. Apa bedanya? Kalau membatalkan puasa ini fikih, yaitu menentukan sah tidaknya puasa kita. Kalau yang membatalkan pahala puasa, mungkin puasa kita sah karena tidak makan, tidak minum, tapi pahalanya berkurang, bahkan tidak berpahala. Apa saja? Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, khamsun 5 yuktirus sha'im, yang membatalkan pahala dari puasa, pahalanya batal, pahalanya berkurang, bahkan tidak berpahala. Ada 5, ingat-ingat ya Bu ya. Yang pertama al-ghibah. Ghibah. Apa itu ghibah Bu? Gosip, ngerumpi, membicarakan aib orang lain. Nah, ini kan kerjaan bapak-bapak ya Bu. Ya, nunggu anak sekolah, ya kumpul di arisan, itu bapak-bapak sukanya gosip. Cek recek, insert, ya, selebriti, instansi, let, kiss. Nah itu kan acara-acara yang disukai oleh bapak-bapak, acara gosip, ya Pak ya, bener Bu. Nah, kalau ibu-ibu kan futsal, mancing, sepak bola. Ini hati-hati nih. Waktu puasa kita bicarakan aib orang lain, pahalanya gak ada. Jangankan puasa, enggak puasa aja dosanya kan luar biasa. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya, ayuhibu ahadukum ayyakullah mahi maitan fakarihtumu. Kamu suka nggak makan bangkai saudaramu sendiri? Nah, gitu. Jadi dosanya ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Yang kedua, namimah. Apa itu? Adu domba, provokator, tukang kompor, pelakor. Nah, rame-rame itu pelakor. Merusak rumah tangga orang lain. Ya, bagaimana merusak rumah tangga orang lain? Bagaimana supaya orang ini ribut, tawuran dan sebagainya. Nah, beda partai, beda pilihan. Kemarin lurah misalnya kan,
dan sebagainya, ini menyebabkan pahalanya berkurang. Khairun nas anfa'un nas, orang yang terbaik itu orang yang memberikan manfaat. Dia malah kebalikannya, merusak. Ya, supaya orang ribut, rumah tangga ribut, RT ribut, semuanya masyarakat ribut karena dia. Nah, ini nih membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga, al-kizbu, bohong, dusta. Nah, ini yang paling diinginkan oleh ibu-ibu. Bu, Ramadan, nanya kepada suami ibu-ibu, "Bang, ini kan bulan puasa, bulan Ramadan. Abang puasa kan?" "Iya." Yang membatalkan pahala puasa adalah bohong. Ya, saya tanya ke abang, adakah selama ini yang kau sembunyikan selain aku? Nah, suaminya kan ngaji, Riyadhus Shalihin, dia tahu. Insya Allah mah saya akan jawab nanti setelah beduk maghrib berbunyi. Sebab kalau dia jawab sekarang, pahalanya berkurang. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya Bu, hati-hati ya, bohong nih. Apalagi kalau ada tukang kredit, ya, yang suka nagih. Bahkan kadang-kadang ini kita ngajarin anak kita, "Neng, tong, nanti kalau ada tukang kredit bilang mamah nggak ada, padahal mamanya ada." Tuh, ngajarin bohong, udah bohong ngajarin bohong lagi. Aduh. Nah, inilah saatnya kita memperbaiki puasa kita. Kenapa? Pahalanya berkurang, batal pahalanya. Kemudian yang keempat, an-nazru bis syahwat, melihat dengan syahwat. Ini kan semuanya kan pada punya setan kepeng. Nah, ini setan kepeng ini. Apa Bu? Handphone. Nah, ini lebih banyak kita pegang ini apa Al-Quran nih Ramadan. Nah, ini kan nih yang merusak kan. Bukan kadang-kadang tuh nggak sengaja kan. Kalau nggak sengaja juga masalah gitu. Di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, ada yang telanjang. Sebenarnya yang telanjang itu boleh kita melihat, seperti kucing, kambing, kuda, boleh telanjang kan. Nah, ini nih hati-hati nih, melihat dengan syahwat pahala berkurang. Nah, ini biasa bagi bapak-bapak ya, ibu-ibu ada juga ya. Sama juga ibu-ibu juga ya, mulai cowok ganteng ya. Lalu yang terakhir, al-yaminul kazib, sumpah palsu. Ini biasanya sumpah palsu itu dilakukan para pejabat biasa aja sih, tapi juga orang kita juga ada yang di pasar-pasar. Demi Allah, ya kan begitu kan? Sumpah dengan Al-Quran, presiden, wakil, anggota DPR, MPR semuanya, gubernur, bupati, wali kota, demi Allah saya tidak akan korupsi dalam menjadi ini, saya tidak akan zalim, saya akan berlaku adil. Setelah menjabat lupa dengan sumpahnya, sumpah palsu, batal puasanya. Ya, lagi dagang, ya ada yang nawar, "Bang, berapa bang?" Ya, 30.000. Wah, paling juga berapa, paling 10.000. Modalnya juga kurang, sumpah demi Allah. Hati-hati. Sumpah demi Allah, modal aja kurang katanya. Sumpah demi Allah, sumpah palsu, batal pahala puasanya. Jadi hindarkan ya 5 ini, karena bisa membatalkan pahala dari puasa kita. Nah, ini lebih jelasnya, ini lebih lengkap nih. Kita harus tundukkan pandangan, menjaga lisan, menahan telinga. Ya, ini macam-macam deh. Ya, jangan sampai kita membatalkan pahala puasa kita. Ya, marah, emosi, nah itu juga pahalanya berkurang ya. Kemudian ada namanya sunnah puasa. Apa ini? Kalau kita lakukan, pahala puasa kita bertambah. Sunnah, ya, ma yusabu ala fi'lihi, dilaksanakan berpahala, wala yu'aqabu ala ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sunnah Rasulullah melakukan ini. Pertama, takjil, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan sampai menunda-nunda kita berbuka puasa. Nanti dulu nih masih kuat. Misalnya muazin azan maghrib. Nanti dulu azan dulu.
nanti dulu qomat dulu, nanti dulu imam dulu, sholat maghrib dulu. Jangan, itu nggak disukai sama Nabi itu. Jadi kalau sudah azan berkumandang, batalin dulu minimal seteguk air putih, 1 butir kurma, baru azan. Itu muazin di masjid misalnya kan. Atau kita juga nunda-nunda, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah maghrib itu langsung buka, batalin. Ya, sunnahnya air putih kurma. Kalau kita gorengan, bahkan penggorengan juga dibakar. Ya. Buka puasa kalau nggak ada lontong gorengan rasanya nggak buka puasa. Makanya selesai Ramadan kolesterol naik. Ya. Allah. Jadi bukan salah puasa ya Pak ya. Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Kenapa banyak orang selesai Ramadan banyak yang masuk rumah sakit? Banyak ke puskesmas, banyak ke dokter. Ada yang BAB, ada yang mencret, ada yang diabetesnya naik. Itu bukan karena puasanya, karena pola makannya yang salah, tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, makan buka es, gorengan, ya udah. Coba tanya ke dokter, kira-kira sehat nggak? Enggak. Yang sehat itu air putih hangat, kemudian 1 butir atau 3 butir kurma. Setelah itu bolehlah gorengan, lontong. Kalau kita kan enggak. Ya. Makanya banyak penyakit kan. Jadi bukan salahin puasanya Pak ya, salahkan pola makannya yang salah. Sahurnya juga salah, buka puasanya juga salah. Ya, kurma itu makanan yang paling tinggi gizinya di dunia, masya Allah. Bahkan kalau Dokter Zainul Akbar Pak, sahur tuh 7 butir kurma sama sepotong semangka itu cukup, itu sehat tuh sampai kuat sampai maghrib ini. Begitu tuh, dengan air putih otomatis. Ya Allah, 7 butir kurma. Nah, apalagi kurmanya ajwa. Kalau kita boro-boro ya Allah, sunnahnya ya, makanya sehat badannya. Yang kedua, akhirkan waktu sahur. Sahurlah kalian, fa inna barokah. Sahur itu berkah. Jadi kalau sahur itu jangan terlalu malam. Jam 1 malam sahur, jam 2 sahur boleh, tapi tidak sunnah. Yang disunahkan itu mendekati imsak atau mendekati subuh. Jam 4 lah sunnahnya itu sahur, diakhirkan waktu sahur. Inilah Rasulullah sampai mengajarkan seperti itu supaya kita kuat melaksanakan puasanya. Jangan cepat lapar, jangan cepat haus. Kenapa? Waktu sahurnya sudah mendekati subuh, sudah mendekati imsak. Ini sahur jam 1 malam, pantesan cepat lapar, cepat haus ya. Masya Allah. Kemudian sunnah yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Jadi doa kata Rasulullah dalam hadis Abdullah bin Amr al-As, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada waktu yang sangat mustajab. Kapan itu? Ketika iftar, ketika menjelang beduk maghrib berbunyi. Ya tuh, kita kan lupa. Yang kita ingat apa? Lontong, kolak, gorengan. Lupa dengan doa. Pada doa detik-detik menjelang buka puasa mustajab. Minta apa kita saat itu ya Allah? Ya Rabbana, minta dunia, minta akhirat, minta sehat, minta ilmu, keluarga sakinah, sehajat-hajat kita minta kepada Allah. Saat-saat detik-detik menjelang buka puasa. Yang udah ingat cuma Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Boleh itu setelah doa. Doa dulu ya Pak ya. Ya Bu ya. Jangan lupain itu mustajab. Kemudian meninggalkan segala ucapan perbuatan yang merusak puasa. Perbanyak zikir, baca Al-Qur'an. Dulu pernah saya sampaikan berkali-kali kalau Imam Syafi'i itu khatam Al-Qur'an 60 kali dalam 1 bulan Ramadan. Saya punya sahabat polisi aktif, polisi dia Pak. 3 hari khatam Quran. Alhamdulillah Ustaz,
baru saja saya hatam Quran. 3 hari hatam Quran. Polisi yang sibuk hatam Quran, kita yang di rumah aja nggak hatam-hatam. Paling tidaklah kalau nggak sanggup banget, males-malesnya banget, 1 kali hatam masa nggak mampu? Ya Pak ya, Ibu mampu ya? Paksain 1 kali hatam Quran selama Ramadan. Kapan lagi? Ya, tahu-tahu udah mati kita, belum pernah hatam Quran. Auzubillahi min dzalik. Hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa, apa itu? Kita nih panas kan kemarin tuh ya. Oh, lalu kita pengen mandi, boleh nggak? Boleh, tidak batal. Tidak batal. Menyiramkan seluruh badan di air, ya kita nyelam boleh, karena panas gitu boleh. Boleh Pak ya? Boleh mandi, basahin rambut boleh, nggak batalin puasa, boleh. Saya telah melihat Rasulullah mengguyurkan air di atas kepala, padahal beliau sedang berpuasa, dan itu karena panas terik matahari yang luar biasa. Mandi junub setelah sholat subuh, setelah waktu fajar, boleh. Misalnya nih, habis imsak pengen nambah sama bini, ya. Bocah pada tidur, azan berkumandang selesai, belum mandi junub, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan sampai melakukannya ketika apa? Ketika subuh, boleh. Hilang ya, nggak tahu nih hilang. Jadi hal-hal yang dibolehkan puasa. Balik dulu Pak ya. Yang pertama tadi apa? Hal-hal yang dibolehkan puasa adalah menyiramkan ke seluruh badan. Menyiramkan ya semua apa? Kok hilang ya? Masya, kenapa ini bisa hilang? Kadang begitu ya. Allah. Jadi menyiramkan seluruh badan. Gak apa-apa ya, dengerin aja ya. Ini hilang sendiri. Yang kedua mandi junub. Yang ketiga memakai celak mata atau apa tuh? Alis mata, boleh. Meneteskan obat mata, boleh. Kenapa? Karena mata itu bukan jalan masuk ke rongga perut. Hilang, mengerti ini ya. Kemudian yang berikutnya boleh suntik. Jadi kalau kita sakit disuntik boleh. Yang tidak boleh itu adalah apa tuh? Infus, karena infus itu makanan. Kalau suntik itu kan bukan dari mulut, bukan dari telinga, ya. Bukan dari hidung, tapi dari itu karena sakit suntik boleh. Makanya vaksin waktu dulu zaman corona tuh bulan puasa boleh gitu ya. Bekam juga boleh, cuma khawatir puasa kita jadi lemah. Apalagi yang boleh dalam puasa menelan air ludah, cuma jorok. Ya Allah, emang ada orang menelan air ludah? Astagfirullahaladzim. Kalau itu terjadi, boleh sih boleh, cuma ya kurang apa ya, puasanya tidak bermakna begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang boleh dalam berpuasa yaitu mencuci makanan, asalkan tidak sampai masuk ke mulut, ke tenggorokan, nggak ditelan. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak mengapa mencicipi cuka dan sesuatu selama tidak melewati tenggorokan ketika itu dia sedang berpuasa. Misalnya seorang ingin merasakan ini kolak manis apa asin, ya. Misalnya ibu-ibu nih ya, ini sayur asam apa asin. Nah, itu boleh itu dicicipin, cuma di ujung lidah doang. Setelah itu dikebur, dikeluarkan, jangan ditelan. Batal. Mencicipi makan sampai di ujung lidah, ya itu boleh, tidak batalin puasa. Kemudian apa sih keutamaan puasa? Pertama, Allah angkat derajat kita. Ya, dengan puasa Allah sedang mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, kontrol syahwat. Kita mengontrol syahwat kita. Jadi kita bagaimana iman ini mampu menguasai nafsu. Yang ketiga, Allah siapkan surga yang disebut dengan Babur Royan, pintu Royan, pintu yang khusus bagi orang yang berpuasa. Jadi orang lain gak bisa masuk kecuali orang yang berpuasa, Babur Royan. Semoga kita masuk ke dalam pintu itu semua, amin. Kemudian pahalanya gak tanggung-tanggung. Kalau ibadah-ibadah lain itu biasanya pahalanya Allah jelasin.
pahalanya 10 kebaikan, pahalanya 700 kebaikan, pahalanya sekian-sekian. Tapi puasa apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumul li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Saking hebatnya pahala puasa itu. Ya Pak ya. Kemudian dua yang bisa berikan syafaat di yaumil kiamat. Apa itu? Al-Quran dan puasa. Quran, puasa. Orang-orang yang dirindukan surga, surga rindu, bukan kita yang rindu. Di antaranya orang yang berpuasa. Masya Allah. Saking hebatnya puasa, sampai surga rindu untuk dimasuki oleh orang-orang berpuasa. Kemudian adab-adab puasa. Pertama, buka puasa itu segerakan yang kita makan tadi sudah diingatkan, air putih atau kurma. Apalagi kurmanya itu kurma ajwa, kurma muda rutob. Itu sunnah hukumnya. Kemudian kalau sudah dihidangkan makanan, makan dulu baru sholat. Jangan sampai kita sholat tapi belum buka puasa. Itu sampai begitu Pak. Makanya kalau maghrib, qobdiyah maghrib itu goir muakkad. Atau goir muakkad, Nabi kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Jadi misalnya di Masjid Riyadhus Shalihin azan, setelah azan kita buka, setelah buka kan agak lama tuh waktu kan, nggak sempat lagi qobdiyah, langsung aja muqomat, langsung sholat maghrib, begitu. Kalau mau qobdiyah juga ya boleh aja, cuma waktunya khawatir kelamaan. Gitu. Jadi goir muakkad boleh dilaksanakan. Kemudian sahur, adab-adab sahur tadi di akhir mendekati waktu imsak atau waktu subuh. Kemudian yang disunahkan itu adalah ya kurma juga dengan minum air putih hangat. Kalau makanan kita nasi apa itu boleh sunnah, boleh aja ya. Yang penting badan ini bisa kuat. Kenapa kita sahur? Pertama, sahur itu berkah. Jadi kalau orang tidak sahur nggak dapat berkahnya Ramadan, nggak dapat berkahnya Ramadan puasa. At-tasawwur barakatul berkah. Yang kedua, pembeda antara orang Islam dengan ahlul kitab yang berpuasa. Orang ahlul kitab dia tidak ada sahur, orang Islam ada sahur. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga, otomatis dengan sahur puasa kita semakin kuat. Karena ada makanan, minuman yang masuk supaya kita kuat untuk melaksanakan sampai maghrib. Kalau kita puasa kita enak Pak, paling cuma 12 jam. Ada negara Eropa, negara yang dekat kutub, itu puasanya bisa 18 jam. Karena saking lamanya siangnya itu. Ada yang 18 jam, itu paling lama tuh. Ada yang 16 jam. Bayangin, jadi dia itu kalau sholat maghrib, setelah itu isya, taraweh, enggak lama. Sahur udah subuh, cuma 4 jam. Itu negara-negara Eropa. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah waktu suruh. Mudah-mudahan penjelasan ringkas tentang puasa